bertanya, Ustadz, apa mungkin suatu saat CCTV dengan infrared bisa menangkap bayangan makhluk halus? Begini, teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan percaya kepada yang gaib, ya. Bahwa orang yang takwa itu, Anda bisa lihat di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada masalah gaib. Jadi ketika Allah berfirman tentang ciri orang takwa, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, apa coba disebutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebelum bicara melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, tapi yang pertama kali disebut adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada masalah gaib. Nah, gaib itu macam-macam. Ada peristiwa gaib, ya. Peristiwa gaib seperti peristiwa kapan kita mati itu gaib. Peristiwa kapan terjadinya kiamat, ya, itu gaib. Peristiwa kebangkitan itu gaib. Peristiwa hisab itu gaib. Jadi ada peristiwa gaib, ya. Ada juga makhluk gaib. Makhluk gaib, jin, malaikat, itu makhluk gaib. Nah, ada lagi yang disebut dengan alam gaib. Seperti alam sesudah kita hidup sekarang ini. Alam barzah itu kan alam gaib. Jadi ada peristiwa gaib, ada makhluk gaib, ada alam gaib. Nah, itu semua di luar wilayah kekuasaan indera manusia, bahkan akal manusia. Emang dengan logika Anda bisa menjelaskan kehidupan sesudah mati seperti apa? Nggak bisa kan? Karena dia di luar wilayah logika, di luar wilayah dunia empiris. Nah, karena dia di luar wilayah logika, luar wilayah empiris, maka Anda tidak bisa menjelaskan kehidupan sesudah mati kecuali ada yang memberitahu. Kecuali Anda mendapatkan informasi. Informasinya datang dari yang maha tahu tentang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, apa betul nanti CCTV itu bisa menangkap makhluk gaib? Ya, nah, berarti bisa menangkap bentuk malaikat, bentuk jin, kan? Yang namanya makhluk gaib itu malaikat dan jin. Jadi tidak ada makhluk gaib lain kecuali malaikat dan jin kalau menurut konsepsi Quran. Jadi kalau ada kata orang Sunda itu jurig, hantu, ya, itu bagian dari wilayah jin. Jadi memang jin itu ada juga yang suka menakut-nakuti, ya. Tiba-tiba ada yang tertawa gitu. Mungkin karena jin itu makhluk yang ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa anna minna solihun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Jadi jin itu makhluk gaib. Bisa saja ada orang tertentu yang bisa merasakannya. Kehadirannya itu dia bisa rasakan. Merasa nggak nyaman. Atau mungkin dia melakukan suatu yang mengganggu kita. Ya. Banyak kejadian-kejadian nyata yang memang jin itu mengganggu kita. Nah, apabila jin itu menampakkan diri tanpa harus pakai alat, ya. Kan ada bertanya tentang alat. Nah, kita bicara dulu tanpa alat. Jadi sangat mungkin jin yang kita sebut sebagai makhluk gaib itu menampakkan diri. Tapi ketika dia menampakkan diri, sesungguhnya itu bukan aslinya. Karena jin yang aslinya itu tidak akan pernah bisa dilihat. Ini merujuk ke surat yang Allah firmankan, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Surat Al-Kahfi.
innahu yarakum. Sesungguhnya jin yang merupakan makhluk gaib itu yarakum, bisa melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi takdirnya, qadarnya, jin itu makhluk yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa lihat kita. Kecuali mereka keluar dari fitrahnya. Tapi ketika mereka menampakkan diri, ketahuilah itu bukan yang aslinya. Bisa menampakkan diri seperti dalam bentuk binatang, bisa menampakkan diri seperti makhluk yang menakutkan, atau mungkin memberikan isyarat suara, ya, suara, atau bisa saja dia menggerakkan sebuah benda begitu. Nah, ini banyak kejadian CCTV bisa menangkapnya. Jadi bukan jinnya yang ditangkap, tapi perilakunya. Tiba-tiba kursi bergeser pas dilihat di CCTV itu. Ya. Tiba-tiba seperti ada pintu yang seperti ada orang masuk atau keluar, buka, nutup. Terus ada lagi CCTV menangkap ada pintu geser ya gitu. Jadi bukan karena angin, pintu ngegeser, nutup lagi. Nah, berarti sangat mungkin perilaku jin itu ditangkap oleh CCTV. Tapi makhluknya sekiranya dia bisa ditangkap oleh CCTV, ya, maka sesungguhnya dia bukan aslinya. Jadi ada sekelebat gitu. Saya pernah ditunjukkan oleh teman saya, beliau punya pabrik, ya. Terus dia nunjukin, Pak Am, ini apa ya, gitu. Jadi memang seperti ada yang terbang gitu. Tapi nggak jelas, kayak agak putih gitu, ya. Ya saya bilang itu jin. Nah ini agak sering gitu di pabrik saya itu. Ya biarkan saja, saya bilang. Toh dia tidak mengganggu kamu kan? Enggak sih, cuma orang akhirnya suka ngintip kalau di CCTV malam teh ada apa sih di pabrik teh gitu kan. Nah, jadi suka ada yang seperti terbang gitu. Nah, terus kadang-kadang ada benda-benda yang bergeser gitu. Pernah katanya lemari itu tiba-tiba terbuka. Jadi kayak orang ada yang muka nutup gitu kan. Iya, saya bilang jin, kan Anda harus yakin bahwa jin itu ada. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi sangat mungkin CCTV bisa menangkap perilaku jin, perilaku makhluk gaib. Nah, tetapi saya bilang, saya tegaskan, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa melihat kamu, kamu tidak bisa melihat mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka yang dimaksud dengan ayat bahwa jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka, kamu, yaitu kita-kita ini, gak bisa melihat yang aslinya. Jadi ada orang yang indigo ya, orang yang dia diberi kemampuan melihat jin, tapi dia tidak belajar. Maka yang dilihat itu sesungguhnya bukan aslinya. Karena jin yang asli tidak bisa terlihat. Dan ketika ada orang yang bisa melihat jin, itu oleh Nabi tidak dibantah gitu. Anda bisa lihat dalam satu riwayat. Dia bilang, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya penyimpanan kurma. Jadi kurma itu kalau sudah dipanen, itu bisa disimpan berbulan-bulan. Ya. Kalau kita juga kan padi ya, suka disimpan kan. Zaman orang tua dulu itu rata-rata orang yang punya sawah gitu, orang kaya itu biasanya punya lumbung padi. Kalau zaman dulu itu. Nah, di Jazirah Arab di saat zaman Rasulullah itu ada orang kaya, dia punya perkebunan kurma, jadi dia punya lumbung kurma. Disimpan dah. Tapi dia tuh aneh. Kok
kurma saya selalu berkurang gitu. Satu saat dia masuk ke lumbung kurma itu, dia lihat makhluk yang gede, ya. Lalu sahabat ini bertanya sama makhluk yang gede ini, kelihatan gede kan? Lalu si pemilik lumbung itu mengatakan, ya, kenapa kamu ada di sini? Saya ingin mencicipi panen kamu. Lalu orang itu bertanya lagi, sahabat itu, supaya saya tidak diganggu oleh kamu, apa yang harus saya lakukan? Kata si makhluk yang gede itu, ya, baca saja ayat kursi. Lalu orang itu datang kepada Nabi dan bercerita tentang pengalamannya. Apa kata Nabi? Jin itu pendusta, tapi untuk kali itu dia benar. Jadi jin itu pendusta, tapi untuk kali itu dia jujur. Nah, gitu. Artinya Nabi membenarkan kalau kita diganggu oleh jin, ya, maka baca ayat kursi. Itu benar adanya. Dalilnya ada, sahih, ya kan? Nah, ini isyarat bahwa sangat mungkin kita ini melihat makhluk gaib, yaitu jin, tapi bukan yang aslinya. Bahkan jin itu kadang dia bisa menyerupai orang yang sudah meninggal. Bisa. Sangat mungkin, ya. Ada teman saya, dia pulang kantor, rumahnya 2 lantai. Dia lihat istrinya lagi berdiri di balkon. Jadi istrinya itu kayak menyambut di balkon gitu. Kan teman saya masuk nih pakai mobil set gitu. Dia lihat istrinya di balkon. Nah, begitu dia masuk ke rumah, masuk ke kamar, istrinya berbaring. Ya. Kata istrinya, aku nggak enak badan. Kamu dari jam berapa? Ya tadi aku dari asar aku pusing katanya gitu. Ya. Jadi dia bingung. Istrinya itu sedang tertidur karena kurang enak badan. Tapi kok dia lihat istrinya ada di balkon. Nah, dia nanya ke saya, Kang, itu teh gimana ya bisa begitu? Tapi saya nggak ngomong sama istri saya. Khawatir dia takut. Ya, saya bilang, ada jin yang menyerupai istrimu. Nah, itu kasusnya si istrinya masih ada. Tapi boleh juga ada yang menyerupai yang sudah wafat. Ada seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, dia suka lihat di sofa itu seperti orang yang ngelonjor gitu, baca buku. Karena memang suaminya itu seneng baca buku. Dan selalu baca bukunya itu kakinya ngelonjor di sofa begitu, begini kan gitu. Dia bilang, Pak Am, saya tuh sering loh kadang melihat kok seperti suami saya. Saya bilang 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu kangen sama suamimu, di memorimu itu ada gambar itu karena sudah bertahun-tahun dia lihat suaminya saat masih hidup itu suka duduk di sofa sambil baca. Atau saya bilang, boleh jadi ada jin yang menyerupai suamimu, gitu loh. Kita nggak bisa memastikan yang mana. Tapi balik ke pertanyaan Anda sebenarnya. Balik ke pertanyaan Anda bahwa ya CCTV apakah yang infrared atau yang biasa sangat mungkin menangkap makhluk gaib yang bernama jin. Ya, tapi malaikat nggak bisa. Yang bernama jin. Tapi jin itu ketika ditangkap oleh CCTV, dia tidak bentuk aslinya. Dia bukan bentuk aslinya. Gitu. Yang bisa kita tangkap, selain bukan bentuk aslinya, boleh jadi cuma perilakunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.